Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Kaifa Amalahum sallallahu alaihi wasallam atau seni interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang tua. Ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a kibaris sin. Yang pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan masuk pada materi yang baru, bahasan yang baru, yaitu ta'amulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'as-sighar. Interaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan anak kecil. Jadi, setelah pembahasan sebelumnya interaksi Nabi SAW dengan kaum wanita, setelah itu interaksi Nabi SAW dengan orang tua atau lansia, nah pada kali ini interaksi Nabi SAW dengan anak kecil. Interaksi Nabi SAW dengan anak-anak. Kita lihat di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memberikan sangat perhatian terhadap anak-anak. Beliau menganjurkan untuk menyayangi. Beliau menganjurkan untuk menyayangi, bersikap santun, ramah, sayang kepada anak-anak. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Laisa minna man lam yarham shaghirana." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak sayang pada anak-anak kecil di antara kita. Bukan termasuk golongan kita ini, artinya bukan golongannya umat Nabi Muhammad SAW, bukan golongannya Nabi Muhammad SAW yang tidak bersikap santun, ramah, sayang kepada anak-anak. Nah, ini pengantarnya. Sekarang kita lihat bagaimana bentuk interaksi Rasulullah SAW dengan anak-anak. Yang pertama, wa kana sallallahu alaihi wasallam yarhamut tifla wa yashfaqu alaihi walau kana min waladiz zina. Ini menarik sekali di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyantuni atau menyayangi anak kecil. Beliau menyayangi anak kecil, ya, belas kasih, ya, menaruh belas kasih kepada anak kecil. Bahkan meskipun dari anak zina. Nah, kita lihat di sini kisahnya dari wanita Ghamidiyah yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengaku telah berzina. Dan Nabi SAW waktu itu menolak untuk menegakkan hukum, biar nanti ditunggu sampai melahirkan. Biar wanita ini sampai melahirkan, baru ditegakkan hukum rajam. Setelah melahirkan, wanita ini datang, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Idzan la narjumuha wa nada'u waladaha saghiran laisa lahu man yurdi'uhu." Kalau begitu, kita tidak akan merajamnya. Artinya kita tidak akan melaksanakan hukum rajam. Ini hukum atas kasus perzinaan yang dilakukan oleh orang yang sudah muhsan, sudah berumah tangga. Dan kita membiarkan anaknya dalam keadaan ya masih belia, masih baru lahir, tanpa ada orang yang menyusuinya. Artinya tidak ditegakkan hukum rajam sekarang ini. Kenapa? Karena anak ini ya ketika dilahirkan ibunya sudah harus dihukum rajam, berarti kan anaknya dalam keadaan tidak ada yang menyusui. Maka kemudian ada salah seorang dari Ansor mengatakan, "Ilayya radha'uhu ya Nabi Allah." Ada seorang laki-laki dari Ansor mengatakan,
Wahai Rasulullah, biar saya yang merawatnya dan menyediakan baginya wanita yang bisa menyusui bayi tersebut, wahai Rasulullah. Wahai Nabi Allah. Nah, ini menunjukkan betapa sayangnya Rasul SAW kepada anak, bahkan anak zina. Bahkan anak dari hasil perzinaan. Ya kita ketahui bahwa yang melakukan perzinaan adalah orang tuanya. Dalam kasus ini adalah wanita tersebut, wanita Ghamidiyah. Sementara anaknya tidak berdosa sama sekali. Apa salahnya anak tersebut? Sehingga tetap statusnya sebagai anak yang layak dan pantas serta harus mendapatkan kasih sayang. Oleh karena itu, Rasul SAW menunda menegakkan hukum rajam kepada wanita tersebut sampai mendapatkan orang yang menyusui. Ketika ada orang Ansor mengatakan, biar saya yang akan carikan orang yang bisa menyusui anak ini. Wanita yang bisa menyusui anak ini. Wahai Nabi Allah. Nah, ini bentuk interaksi Nabi SAW yang pertama, yaitu beliau menaruh belas kasih dan beliau sayang kepada anak-anak, bahkan meskipun anak dari hasil perzinahan. Ini yang pertama. Yang kedua, wa kana min hadyihi ma'as sigari tabrikuhum wa tahnikuhum wa du'a'u lahum. Termasuk tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak kecil adalah mendoakan keberkahan untuk mereka, lalu melakukan proses tahnik dan mendoakan mereka. Tahnik itu apa? Tahnik itu jadi dengan cara mengambil kurma lalu dikunyah sampai lembut. Setelah itu hasil kunyahan yang lembut itu dioleskan ke mulut bayi. Dioleskan ke mulut bayi. Dan itu dilakukan setelah ada bayi yang lahir. Kemudian mendoakan. Jadi mendoakan keberkahan, lalu tahnik dan mendoakan. Rasulullah SAW pernah di masa itu di biasa kalau ada bayi yang baru lahir didatangkan kepada beliau, dihadapkan pada beliau, kemudian beliau mendoakan supaya Allah memberkahi, memberikan berkah. Jadi beliau mengharapkan mudah-mudahan dengan keutamaan yang beliau miliki agar Allah memberikan berkah kepada anak-anak seperti ini, kemudian melakukan tahnik dan mendoakan anak tersebut dengan doa kebaikan. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, jika ada bayi yang lahir, mereka mendatangi Rasulullah SAW mengharapkan keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat di sini kisahnya Asma radhiyallahu anha ketika Asma mengandung Abdullah bin Az-Zubair. Kemudian kata Asma, lalu saya keluar. Dan saat itu saya dalam keadaan, di sini diberi keterangan di nomor 3, motif mundurnya sudah mendekati kelahiran. Artinya sudah, bahasa kita istilah lainnya adalah sudah hamil tua. Kemudian saya mendatangi Madinah, lalu saya tiba di Kuba dan saya melahirkan di Kuba. Kemudian saya mendatangi Rasulullah SAW membawa bayi tersebut. Saya sodorkan di pangkuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau minta diambilkan kurma, lalu beliau kunyah sampai lembut, lalu setelah itu beliau mengambil eh, semacam cairan ya, yang
ada atau apa, bahan yang lembut dari kurma tadi ke mulut bayi tersebut. Maka yang pertama kali masuk ke dalam, ya, memasuki ke dalam perut bayi ini adalah yang bersumber dari air liur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tadi dari kurma kemudian bercampur dengan air yang ada dari mulut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian beliau, nah di sini lalu beliau melakukan tahnik dengan kurma tersebut, dan biasanya dengan menyentuhkan bagian jari yang dimasukkan itu ke langit-langit mulut bayi. Lalu Nabi SAW mendoakan dan memberkatinya. Dan ini adalah bayi pertama yang dilahirkan dalam Islam. Jadi anak pertama yang lahir di kalangan muhajirin di kota Madinah. Nah, ini kita lihat dalam hadis ini bagaimana Nabi SAW melakukan proses yang namanya tahnik. Jadi prosesnya bisa dengan cara ketika sudah ambil kurma, kurma itu kemudian dimasukkan ke dalam mulut, dikunyah sampai lembut, dan tentu nggak dia ambil semuanya, hanya cuma sebagian. Bisa sebagian dari kurma itu tentu akan bercampur dengan air yang berasal dari mulut, dimasukkan ke mulutnya bayi. Nah, kalau dimasukkan ke mulutnya bayi, biasanya kita menggunakan jari yang kecil ya. Karena kalau jari yang besar tentu sangat tidak tepat ya dari sisi ukuran ya besarnya. Kita ambil yang paling kecil yang cocok untuk mulut bayi yang mungil, kemudian kita masukkan. Setelah itu bisa dengan cara digerakkan. Jadi digerakkan ke langit-langit dari bagian kanan ke kiri, kemudian bisa sebaliknya. Dan kalau bayi itu, ya kalau bahasa orang Jawa ngemut ya, di, ya di ketika dimasukkan jari kita ke mulutnya, kemudian kadang-kadang dia akan mencoba untuk mengunyah, kemudian mencoba untuk maaf untuk menikmati manisnya kurma tadi. Kadang-kadang dia akan apa akan melakukan itu dengan proses seperti juga ketika seperti menyusu. Dia akan apa lakukan itu berkali-kali. Kita biarkan dulu beberapa saat. Jadi tidak perlu langsung ditarik kalau ada proses seperti itu. Nah, itu yang eh, dimaksudkan di sini dengan istilah tahnik. Ya. Ini interaksi yang kedua dari Rasulullah SAW kepada anak-anak. Dan kita lihat di sini lanjutannya masih di bahasan yang berkaitan dengan hal ini. Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan bahwa saya pernah berangkat dengan Abdullah bin Abi Thalhah al-Ansari menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi maksudnya saya membawa Abdullah bin Abi Thalhah al-Ansari pada Rasulullah SAW ketika Abdullah bin Abi Thalhah ini baru dilahirkan. Kemudian Rasulullah SAW saat itu sedang membersihkan, ya, eh, sedang mengurus ya, tunggangan beliau. Lalu beliau bertanya, hal ma'aka tamrun, apa kamu ada kurma? Lalu dijawab oleh Mas'ud, na'am. Ya. Kemudian saya berikan beberapa butir kurma ke hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu Nabi SAW memasukkan kurma tersebut ke mulutnya, kemudian beliau mengunyah. Setelah itu beliau meletakkan kurma yang sudah dikunyah dan lembut tadi dimasukkan ke mulut bayi. Ya, tentu tadi jumlahnya sedikit, kemudian sudah bercampur dengan air liur. Oke, kemudian ya, sang bayi ya dimasukkan ke mulut bayi, lalu menggerak-gerakkan di lidahnya, di mulut, maaf, di mulutnya. Kemudian sang bayi berusaha untuk mengecap ya kurma tersebut, hanya menikmati, dan kemudian sampai juga diusahakan dikenakan ke langit-langit tadi, sampai kemudian akhirnya bayi itu kadang-kadang juga ya tadi mengecap, ngemut ya jari yang masuk, yang di situ ada kurma yang sudah dilembutkan. Kemudian lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nama bayi tersebut dengan Abdullah. Yang tadi Abdullah ibnu Abi Tolhah. Dan beliau mengatakan bahwa orang Ansor itu menyukai kurma. Jadi yang disukai oleh orang Ansor itu tamr, ya, kurma. Bisa juga makna ini adalah bahwa coba perhatikanlah bagaimana orang-orang Ansor menyukai tamr atau menyukai kurma. Ini interaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, wa kana yusammihim wa yakhtaru lahumul asma al hasanah. Rasulullah SAW memberi nama pada anak-anak dan beliau memilihkan nama-nama yang baik untuk mereka, untuk anak-anak tersebut. Kita lihat hadisnya. An Sahl bin Sa'din radhiyallahu an, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Qala, beliau menuturkan, Utiya bil Mundhir bin Abi Asidin, ya, Utiya bil Mundhir bin Abi Usaidin. Jadi Mundhir bin Usaid dihadapkan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina ulida, ketika beliau mendapatkan keturunan. Fawada'ahu ala fakhidhihi, kemudian diletakkan di atas pahanya. Wa Abu Usaidin jalisun, dan Abu Usaid duduk. Kemudian Rasulullah SAW sibuk dengan sesuatu yang lain di hadapannya. Lalu Abu Usaid memerintahkan kepada anaknya, maksudnya memerintahkan, Abu Usaid menyuruh anaknya agar diangkat dari punggungan Rasulullah SAW, dan setelah itu, ya, setelah mengambil anak tersebut, ya, karena beliau tadi sempat ada kesibukan dan bayinya sudah diangkat, lalu kemudian beliau baru tersadarkan. Setelah urusannya sudah selesai, beliau baru menyadari orang-orang sudah, ya, ini anak atau bayi ini sudah diambil dari pangkuan Rasul SAW. Lalu beliau bertanya, Aina Sobi, gimana anak tadi? Lalu sampaikan, kami sudah ambil, wahai Rasulullah. Kemudian ditanya,
Siapa namanya? Lalu Abu Said menjawab, Fulan. Kemudian ketika mendengar itu, Rasulullah SAW menyatakan, saya beri namanya Al-Mundir. Maka sejak itu beliau ya diberi nama dengan nama Al-Mundir. Nah, ini eh, menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nama dan memilihkan nama yang baik untuk bayi, untuk anak. Dan mengenai alasan memberi namanya dengan Munzir, bisa karena sepupu dari bapaknya adalah Al-Munzir bin Amr yang mati syahid di Bi'r Ma'unah dan merupakan panglima pasukan kaum muslimin. Maka memberi nama dengan nama tersebut dengan harapan agar anak itu kelak mengikuti jejak pamannya. Nah, kisah yang lain kita bisa lihat di sini Abu Musa radhiyallahu an menuturkan bahwa suatu ketika saya diberi keturunan seorang anak, lalu saya mendatangi Nabi SAW dengan membawa anak tersebut, bayi tersebut, maka Nabi Muhammad SAW memberi namanya dengan nama Ibrahim dan mentahniknya dengan kurma, lalu mendoakan agar mendapatkan keberkahan. Setelah itu disodorkan kembali kepada sahabat Abu Musa. Nah, tentu dari hadis yang terakhir ini, yaitu hadis Abu Musa, menunjukkan kepada kita bahwa boleh memberi nama dengan nama para nabi. Di sini namanya Ibrahim. Ya, seperti kita kenal, ada sekian banyak nabi yang kita dapatkan nama-namanya, baik di Quran, di hadis, ada Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya. Nah, kalau disebutkan bahwa Ahabul Asma ilallahi ta'ala Abdullah wa Abdurrahman, nama yang paling dicintai oleh Allah SWT Abdullah dan Abdurrahman, itu tidak menghalangi untuk beri nama dengan selain nama Abdullah dan Abdurrahman. Sebagaimana Nabi SAW memberi nama anaknya Ibnu Usaid dengan Al-Munzir. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi dari sini kita bisa lihat ada bentuk interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak. Jadi dalam bahasan ta'amulun Nabi SAW sama as-sighar, prinsip dasarnya bahwa Nabi SAW memberikan perhatian yang besar pada anak-anak, menganjurkan untuk menyayangi, belas kasih kepada anak-anak. Dan beliau yang bersabda, laisa minna man lam yarham shaghirana, bukan termasuk golongan kita, bukan termasuk golongan kami ini, orang yang tidak sayang dengan anak-anak kecil di antara kita. Nah, bentuk interaksinya yang pertama, Nabi SAW menyayangi anak kecil, belas kasih pada anak kecil, bahkan meskipun anak hasil dari perzinahan. Yang kedua, Nabi SAW memberikan tuntunan ketika ada bayi, mendoakan keberkahan, memberkati, kemudian tahnik, dan mendoakan kebaikan untuk anak tersebut. Dan yang ketiga, memberikan atau memilihkan nama, yang memberi nama dengan memilihkan nama-nama yang baik, ya. Nama yang baik untuk anak-anak. Nah, ini tiga bentuk interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak-anak. Demikian ulasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.